Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di serial kombinatorik. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu lanjutan terkait permutasi ya. Setelah sebelumnya kita memahami terkait dengan permutasi n unsur ya, maka kita akan lanjutkan permutasi yang selanjutnya, yaitu permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Sekiranya Anda nanti kebingungan dengan huruf-huruf yang muncul di kalimat-kalimat matematika, maka Anda bisa ganti saja huruf tersebut dengan angka ya. Misal, permutasi 3 unsur dari 5 unsur berbeda. Itu mungkin lebih akan memudahkan kita dalam memahaminya. Dan apa itu R dan N-nya? Kita tulis lagi ya. Misalkan diketahui N unsur berbeda, maka banyaknya permutasi dari R unsur dengan R kurang dari sama dengan N yang diambil dari N unsur adalah lambangnya sama ya, PNR begini, cuma rumusnya yang kemudian ada modifikasi. Yang tadinya N faktorial saja menjadi dibagi dengan N min R faktorial. Kita lihat bahwa R itu harus lebih kecil atau sama dengan N ya. Jadi R itu harus lebih kecil dari N atau sama dengan N. Jadi rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Untuk lebih memudahkan, kita langsung saja ke soalnya. Misalnya, tentukan banyaknya permutasi 2 angka diambil dari katakanlah 1, 2, 3, 4, 5. Jika memakai cara yang sebelumnya, maka biasanya kalau ada 2 angka berarti kita buat 2 kotak ya. 2 kotak. Kemungkinan kotak pertama ada berapa? Ada 5 berarti ya. Dan kotak kedua ada berapa? Ada 4. Karena sudah dipakai di kotak sebelumnya 1. Maka totalnya adalah 20 kemungkinan ya. Sementara jika kita menggunakan rumus ini, maka permutasi 2 angka, kalau ada istilah permutasi, maka sudah pasti bahwa angka-angka tersebut harus berbeda ya. Harus berbeda. Maka kita pakai permutasi 5 angka diambil 2 ya. Sehingga sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial. Atau sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Atau kita tuliskan 5 faktorial itu sebagai 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial. Yang bawah didiamkan saja 3 faktorial. Sehingga ini hasilnya adalah ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah 20. Jadi
nilai yang ini dan nilai yang ini memiliki kesamaan. Nah, kira-kira apa saja 20 permutasi itu? Berarti bisa jadi awalnya 1 ya, bisa 12, 13, 14, 15. Bisa jadi awalnya 2 ya. Seperti ini permutasinya. Bisa jadi awalnya 3. Sorry, ini 21 ya, 21, 23, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 45 dan 51, 52, 53 dan 54. Sehingga total keseluruhan ada berapa? Ada 20. Jadi sama ya. Cara yang sebelumnya kita pakai di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di serial sebelumnya, cara yang baru ini pakai rumus, dan ini cara yang manual sekali ya, memiliki kesamaan. Jadi seperti itu adalah kaidah permutasi ya. Intinya permutasi itu memperhatikan ya, perhatikan ut. Ut itu adalah urutan. Jadi memperhatikan urutan. Nah, jadi banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur. Sederhananya kalau diganti dengan angka, berapakah banyaknya permutasi 2 unsur yang diambil dari 5 unsur, maka kita bisa pakai rumusnya ya. Rumus yang ini kita ganti N dan R-nya masing-masing dengan 5 dan 2. Kita dapatkan 5 dan 2. Ingat, permutasi itu kaidahnya adalah memperhatikan urutan. Ya. Kita buat ilustrasi yang lain ya. Ilustrasi soal yang lain yang mungkin bisa memudahkan kita dalam memahami. Semisal ada 4 orang masuk ke dalam bis, kemudian tersedia 10 tempat duduk. Kosong ya. Nah, ada berapa kemungkinan posisi duduk keempatnya? Ini menjadi pertanyaan ya. Maka masalah ini merupakan masalah kombinatorik ya. Masalah di mana ada 10 tempat duduk yang akan diisi oleh 4 orang. Jadi ini adalah permutasi 4 tempat duduk dari 10 tempat duduk kosong. Maka kita bisa pakai rumus yang tadi ya, P10 4, atau nulisnya bisa begini juga, tidak masalah ya. Ini berarti 10 faktorial dibagi 10 min 4 faktorial. Maka 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Ini jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Coret ya. Maka hasilnya adalah 7 kali 8 kali 9 kali 10 atau 5040. Ya, 5040. Ingat, kenapa ini menggunakan permutasi? Karena dia memperhatikan urutan.
sederhananya memperhatikan urutan itu bagaimana? Kalau ada dua tempat duduk ya, ada dua orang, A dan B akan duduk. Nah, kalau A duduk di sini dan B duduk di sini, kemudian yang satunya dibalik, B di sini, A di sini, tentu ini kita akan menyebutnya adalah dua kemungkinan berbeda ya. Jadi kita menganggapnya berbeda. Karena urutannya diperhatikan. Jadi A, B sama BA itu adalah dua kemungkinan yang berbeda karena urutannya diperhatikan. Nah, ketika urutannya diperhatikan itu, maka yang kita gunakan adalah kaidah apa? Kaidah permutasi. Ya. Demikian untuk serial kombinatorik yang ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa terus saksikan kelanjutan dari serial kombinatorik ini. Semoga dapat memudahkan pemahaman teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.